Oke, selamat datang di tutorial penyajian data dengan menggunakan statistik. Jadi di sini saya memiliki 20 data pengujian kekuatan beton yang sudah diurutkan secara array untuk disajikan dalam bentuk histogram OGIF serta tabel distribusi frekuensi. Kemudian saya akan melakukan pengujian normalitas data ini berdasarkan nilai estimasi kurtosisnya. Oke, jadi data tadi sudah saya pindahkan ke sini. Dari data yang ada ini, kita mulai dari menghitung jumlah kelasnya. Menghitung jumlah kelas itu digunakan rumus 1 plus 3,3 log n. Kemudian dari data ini yang sudah diurutkan, kita tahu nilai terendahnya adalah 328,1 dan nilai tertingginya adalah 373,5. Kemudian dari jumlah kelas yang kita hitung tadi ketemu nilainya adalah 5,3. Saya lebih senang membulatkan kelasnya ke atas, tapi boleh juga dibulatkan ke 5. Itu bebas, yang penting konsisten. Kemudian untuk menghitung intervalnya kita hitung range, yaitu jarak antara data tertinggi dengan data terendah dibagi dengan jumlah kelas yang sudah kita bulatkan tadi. Di sini ketemunya adalah 7,6. Oke, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi berarti kita susun kelasnya dulu. Ada 6 kelas. Kemudian untuk menentukan batas kelasnya, saya suka bikin perhitungan di luar tabel dulu biar lebih mudah untuk ditransfer ke sana gitu kan. Jadi batas bawahnya kita ambil nilai terendahnya, kemudian kita tambahkan untuk data batas atasnya kita tambahkan dengan intervalnya. Kemudian untuk batas bawah berikutnya kita kasih selisih 1 di digit terakhir angka tersebut. Kemudian kita cari batas kelas kedua untuk batas atasnya, kita tambahkan dengan interval lagi, dan begitu seterusnya sehingga ketemu batas kelas semu untuk semua kelas yang ada. Dan kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian untuk menghitung batas kelas nyata, kita bisa menjumlahkan batas kelas atas kelas pertama dengan batas kelas bawah kelas kedua. Jadi penjumlahan antara 335,7 dan 335,8. Jumlahnya 335,75 itu menjadi batas atas kelas pertama dan batas bawah kelas kedua. Dari jarak antara batas kelas atas kelas semu dan nyata ini kita bisa tahu nih, dari 335,7 menjadi 335,75, ini selisihnya 0,05, sehingga kita bisa menuliskan di batas atas kelas kedua juga begitu, jaraknya harus 0,05 ditambahkan, sehingga 343,3 ini ditambah 0,05 jadi 343,35. Sedangkan untuk batas bawah tadi kita lihat dari 335,8 menjadi 335,75, berarti ada pengurangan 0,05, sehingga semua batas bawah harus dikurangi 0,05. Ini bukan rumus, jadi pengurangan itu tergantung digit terakhir dari data yang ada. Oke, ini bisa dipahami ya. Kemudian untuk tanda kelas, ini tinggal dijumlahkan aja batas kelas atas dan batas kelas bawah, kemudian dibagi dengan 2. Yang saya pakai adalah penjumlahan dari batas kelas semu. Kalau kita jumlahkan yang batas kelas nyatanya, maka tanda kelasnya pasti akan ada selisih 1 digit di belakang itu juga. Oke, jadi kita sepakat pakai yang kelas semu. Dan frekuensinya kita hitung berdasarkan batas kelas ini. Kebetulan sudah saya warna-warna sesuai dengan kelasnya. Jadi yang ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, totalnya 20. Oke, sampai di sini sebenarnya tabel distribusi sudah selesai gitu kan. Frekuensi relatif ini dipakai untuk membuat diagram lingkaran, tapi tidak ada dalam pertanyaan. Yang ditanyakan adalah histogram. Histogram ini disusun berdasarkan frekuensi dan tanda kelas, sehingga kita bisa melakukan chart design di Excel gitu kan. Kemudian tinggal pilih chartnya model apa, kemudian insert, yang pasti kita insert pilih histogram, jadi ada pilihannya banyak.
Kemudian untuk OGIF bagaimana? Kalau untuk OGIF itu kita pakai batas kelas kumulatif. Jadi batas kelas kumulatif itu kita ambil batas kelas bawah semua kelas, yang terakhir kita ambil batas kelas atas. Jadi kita ambil batas bawah semua kelas ditambah batas atas kelas yang terakhir. Contohnya ini 328 sampai 366,4. Sampai sini. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kalau ini sama aja. Kemudian kita ambil yang 374,05 di sini. Tapi sebaiknya memang lebih enak kalau kita pakai batas kelas nyata, sehingga nanti histogramnya itu tidak terpisah gitu, jadi nempel. Oke, jadi kita hitung kumulatifnya sehingga bisa membentuk sebuah OGIF begini. Nah, ini merupakan OGIF kurang dari, sedangkan ini merupakan OGIF lebih dari. Gimana caranya? Sama, insert juga. Kemudian kalian pilih to di line di situ. Kalian bisa memilih. Nah, data apa yang diambil? Kalian bisa lihat di sini data yang diambil ya ini aja. Batas kelas kumulatif sama frekuensi kumulatifnya. Oke, pertanyaan pertama selesai. Kemudian pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana menguji normalitas data berdasarkan skewness dan kurtosisnya. Oke, untuk skewness kita harus tahu dulu rumusnya seperti apa. Min dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Berarti kita harus menghitung min dan modus. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena di sini memang datanya sangat lengkap. Oke, untuk min kita bisa menghitung berdasarkan rumus misalnya 1/n dikali sigma mi kalau fi, atau pakai x0, terserah kalian mau pakai yang mana. Hasilnya nggak terlalu selisih jauh, paling selisihnya 0,03an lah gitu. Oke, ini untuk min. Kemudian untuk median modus ya, kalau mau pakai median juga boleh, tapi rumusnya yang satunya, berarti 3 min dikurangi median itu. Ini yang modus bisa kita ambil dari histogram. Jadi kita bisa pakai rumus ini atau bisa pakai perbandingan segitiga tadi. Kita ambil histogram tertinggi. Ini kebetulan yang tertinggi ada 3 gitu kan. Nah ini juga bisa membingungkan nih. Jadi kalian tetap pakai rumus segitiga itu atau bisa pakai rumus yang ini. Coba catatannya dibuka kembali. Kemudian untuk standar deviasi kita hitung nilai, kita akan memerlukan nilai MI dikurangi X bar dikuadratin kali F. Jadi ini kita hitung ditambah tabel satu lagi, habis frekuensi kita harus menghitung nilai ini sehingga sigmanya bisa kita bagi dengan N-1. Oke, dengan N-1 sehingga ketemu akar dari 1/N-1 kali sigma MI kali X bar kuadrat kali FI itu adalah di sini nilainya adalah 12,3. Coba kita lebarin biar kelihatan rumusnya. Kemudian setelah ketemu min modus sama standar deviasi kita hitung. Jadi tadi itu adalah minnya berapa? 350,67. Ini salah ini, 350,67. Kemudian dikurangi dengan modusnya itu 352,56. Oke, udah benar. Dibagi dengan 12,3 ini. Oke. Kalau di sini sudah pakai rumus otomatis sehingga nilainya adalah 0. 0 itu adalah normal kurvanya. Dan untuk kurtosisnya kita harus menghitung kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi dengan persentil 90 dikurangi persentil 10. Oke. Kita bisa menghitung nilai kuartilnya dengan rumus atau dengan cara segitiga kemarin, baik untuk kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kita cukup menghitung 2 kuartil aja, kuartil 2 nggak perlu dihitung. Kemudian persentil juga cukup menghitung persentil 10 dan persentil 90. Setelah ketemu kita masukkan ke rumus ini. Untuk K1 nya adalah 343,67, K3 nya 358,12. Oke,
sehingga ketemu nilainya adalah 0,217 atau kurang dari 0,263, sehingga kurvanya berupa parabolik atau kurva normal parabolik. Kurang lebih kurvanya seperti ini. That's all. Semua pertanyaan sudah terjawab. Silahkan dikerjakan latihan yang sudah saya berikan. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.